Barusan saya mendengar tadi malam atau kemarin malam Bupati berdialog bersama beberapa adik-adik media massa, baik yang sifatnya media lokal maupun nasional, khusus menerangkan apa yang telah dan sedang beliau lakukan untuk khususnya pembenahan PT Bumi Siap Pusat. Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ibu Bupati, dan apapun langkah proses hukum atas kinerja manajemen yang lama di bawah kepemimpinan direktur utama yang lama, biarlah itu menjadi ranah pihak yang terkait. Bagi saya yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita memberi masukan kepada Ibu Bupati sebagai salah satu stakeholder penting, mewakili owner PT Bumi Siap Pusaka, dan kepada Bapak Komisaris Utama serta Bapak PLT Dirut PT BSP. Yang persoalan utama yang kita hadapi di internal BSP sekarang adalah kita memproduksi minyak hasil produksi itu kita jual, hasil penjualan minyak itu habis dimakan oleh biaya operasional, baik operasional itu bentuknya fixed cost, biaya tetap, maupun variable cost, biaya tidak tetap. Berapapun kita akan minta GM-nya untuk menghapus produksi, karena misal kata kita targetkan produksi BSP itu 8.000 barel per hari, maka ada komponen biaya yang besar yang tidak bisa kita hindari hari ini adalah biaya pengangkutan minyak, pengganti sarana angkut yang selama ini melalui pipa, yang mana pipa itu sedang dalam kondisi rusak yang harus diperbaiki. So, berapapun kita minta bagian produksi mengoptimalkan produksi, maka komponen biaya pengangkutan oleh truk tidak bisa dikurangi selagi kita tidak mencari cara lain untuk menyisihkan pendapatan dari jual minyak ini untuk kita simpan, kita tabung untuk memperbaiki pipa. Dapat Bapak bayangkan bahwa biaya pengangkutan minyak hasil produksi BSP lewat jalur truk itu kisarannya 8 sampai 10 kali lebih besar ketimbang dilakukan melalui pipa. Artinya, tidak ada kata lain, kita harus memperbaiki pipa kalau mau perusahaan kita ini untung. Pertanyaannya adalah, dari mana kita dapat duitnya? Suatu pertanyaan yang cerdas, dan jawabannya pun
Tidak sulit. Di depan mata kita saat ini, kita melihat kondisi internal manajemen PT BSP yang gemuk dengan SDM departemen yang dipertanyakan kualitas, kemampuan, efektivitas kerja mereka. Kita harus lakukan efisiensi dari sudut ini secara menyeluruh. Dari dua departemen ini. Dari Human Capital Management Department dan dari Departemen Supply Chain Management. Mari kita lihat di Human Capital Management. Berapa banyak pegawai tetap dengan gaji yang mereka rata-rata duduk di kantor BSP Dumai itu dengan pendapatan di atas 2 digit satu bulan. Kemudian ada gaji, ada pegawai kontrak dengan gaji di atas 1 digit per bulan. Pertanyaannya, mereka kerjanya apa? Coba kita lihat masing-masing mereka, apa tolak ukur kemampuan kerjanya. Pernahkah mereka dilakukan asesmen atas kemampuan kerja dan produktivitas kerja? Mereka tidak pernah. Mereka masuk atas dasar rekomendasi para petinggi negeri ini. Dan tidak ada yang mereka kerjakan. Mari kita lihat di tingkat supervisor. Mari kita dari tingkat supervisor level field manager, manager heads, assistant manager, field HR. Apakah mereka memiliki sertifikasi keahlian sesuai dengan yang bidang yang mereka sedang tekuni? Ada tidak? Mari kita lihat satu persatu dari mereka. Gaji mereka bukan kecil. Pendapatan mereka tidak kurang dari minimal 5 digit per bulan. Itu dari SDM. Kemudian kita harus melakukan perampingan departemen. Apa coba lihat itu Condor Petroleum outsource perusahaan outsource di depan lalang, terbatas sumber minyaknya, tetapi mereka eksis. Apa yang mereka lakukan adalah efisiensi. Salah satunya adalah perampingan departemen, karena mereka agak kesulitan mencari sumber-sumber minyak baru di dalam laut. Beda dengan kita. Insya Allah kita tidak kehabisan sumber minyak. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana merampingkan, salah satunya adalah merampingkan departemen yang ada di dalam manajemen PT BSP. Bapak pikir apa perlu di BSP itu ada namanya departemen pengawasan yang baru dibuat untuk menampung orang-orang yang barusan tidak dipakai? Apa perlu divisi yang tiap hari dia mencatat absensi pegawai? Padahal di BSP itu sudah mempunyai teknik absensi pegawai yang canggih. Pace, touching, contact absences. Kira-kira begitulah. Dilihat muka tahu langsung, ya ini masuk. Nah,
banyak beberapa departemen yang harus dilakukan efisiensi. Oke. Pegawai yang tidak lolos assessment, berhentikan. Harus punya komitmen itu. Team leader, team manager, supervisor yang tidak memiliki kemampuan kerja, tidak mau mengurus sertifikasi, tidak lolos sertifikasi, buang. Kita tidak punya pilihan lain untuk mendapatkan uang untuk memperbaiki pipa. Kita tidak mungkin mengurangi jumlah mobil mengangkut hasil produksi minyak. Mau pakai apa lagi diangkut? Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu. Mengurangi biaya entertain yang tidak perlu. Mengurangi jumlah karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Yang hanya kita butuhkan saat ini saja. Yang lain dirumahkan. Ada sekarang, di samping itu, ada sekarang lebih dari 700 tenaga outsourcing. Dengan setidaknya, saya nggak bisa hitung berapa jumlah mobil operasional di lapangan. Yang itu juga bagian daripada membebani biaya operasional. Yang bisa kita simpan kalau kita bisa lakukan efisiensi untuk membiayai perbaikan pipa. Kemudian hal lain adalah ada 2 departemen yang selama ini melakukan pembelian, pengadaan jasa, barang dan jasa, baik di departemen HR, Human Capital Management maupun di Supply Chain Management. 2 departemen ini harus diawasi benar-benar proses pengadaan barang dan jasa yang mereka lakukan untuk kebutuhan perusahaan. Harus benar-benar diawasi. Karena sebelumnya ini adalah sarang penyamun. Tidak salah ada teman saya ngomong, Pak Rizal, isi dalam BSP itu setan semua. Awalnya saya pikir terlalu tendensius teman saya ngomong, tapi setelah saya pelajari, tidaklah pernyataan teman saya ini berlebihan. Kita barusan miris mendengar bahwa di akhir tahun 2024 salah satu departemen membelanja 3 unit 3 unit mesin cuci untuk kebutuhan kantor Zamrud senilai 1 miliar. Saya tanya sama istri saya, kira-kira mesin cuci jenis apa itu? Yang 3 unitnya harga 1 miliar. Ketawa deh. Di sisi lain di departemen supply chain management banyak beredar kabar, dan itu positif, bahwa belum lagi tender dilakukan, pemenang sudah ditentukan. Maka jangan berharap partisipasi daripada teman-teman pengusaha kontraktor lokal untuk dapat diusahakan mendapatkan pekerjaan proyek. Diundang saja untuk mengikuti proses tender itu saja tidak lakukan. Dan mereka tidak peduli dengan kritik-kritik kita selama ini. Dan ini harus dibenahi. Gampang. Sulit, tidak sulit. Kuncinya ada pada komitmen 3 stakeholder penting. Bupati sebagai owner, komisaris utama, dan direktur utama.
Apabila tiga stakeholder penting ini mempunyai sepakat komitmen yang sama, jalan mulai hari ini, maka insya Allah kita lihat hasilnya. Masyarakat akan mendukung proses ini karena tidak ada jalan lain. Maka saya khawatir mungkin yang ada di benak Bapak PLT Dirut sekarang, kata orang, saya dengar-dengar dia agak tidak begitu tertarik dengan jabatan direktur utama. Salah satunya mungkin dia takut tidak ada komitmen untuk melaksanakan program efisiensi ini, karena menurut beliau, saya pikir sama, bahwa tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang memperbaiki pipa kecuali dengan melakukan efisiensi, produktivitas, perampingan, baik pegawai maupun departemen. Dan itu harus dilakukan. Apa risikonya? Tidak ada risiko. Ini perusahaan kita kok. Masyarakat 6 juta orang berada di belakang Bapak, Ibu Bupati dan Bapak semua. Saya pikir itu masukan dari kita untuk Ibu Bupati dan Pak Komisaris, Pak PLT Komisaris Utama. Jangan merasa takut, untuk mana tahu bisa saja menjadi salah satu calon kuat direktur utama. Tapi kalau ada komitmen ini, mengapa harus takut? Kita bersama Bapak semua, selagi itu semuanya dijalankan dengan cara benar. Demikian, semoga menjadi masukan yang positif buat kita semua. Dan bagi saya tidak ada kepentingan, nothing to lose. Bagi saya adalah bagaimana cara PT BSP mulai besok, lusa, bulan depan menjadi kebanggaan masyarakat Potensia, menjadi penghasil PAD terbaik, terbesar bagi kita. Dan tak perlu lagi Ibu Bupati pusing-pusing pergi ke sana ke sini mencari, lihat mana lahan yang kosong untuk menambah-nambah PAD kecil-kecil. Cukup kita benahi PT BSP, kita benahi KITB, selesai. Tapi jangan menunggu lama-lama, karena tidak ada alasan kita harus menunggu lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.